Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abillah. NIM saya 1905244, Pendidikan Geografi FIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebuah artikel, yaitu berjudul Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, yang ditulis oleh Chandra Nugraha, yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2019. Secara geologi, Indonesia adalah salah satu wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geologi yang unik karena gugusan kepulauannya yang dibentuk oleh tumpukan lempeng-lempeng tektonik yang besar, termasuk di dalamnya adalah kekayaan bahan galian. Hampir seluruh kepulauan di Indonesia mengandung potensi mineral logam dan non-logam, yaitu batu bara atau bahan galian lainnya. Kekayaan ini merupakan anugerah yang semestinya kita manfaatkan dengan optimal dan hati-hati, mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu pulau yang paling banyak mengandung potensi bahan galian yaitu Pulau Kalimantan, yang saat ini sedang dikelola sesuai dengan tahapan-tahapannya masing-masing. Pertambangan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi ataupun migas. Pertambangan juga merupakan suatu dampak yang bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar di lokasi pertambangan. Dampak positifnya yaitu penduduk sekitar mendapat banyak sumber daya alam, penduduk sekitar juga dapat memanfaatkan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan pertambangan, dan daerahnya itu akan semakin ramai dan banyak dikunjungi. Juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dan dampak negatifnya bagi lingkungan sekitar yaitu menjadi rusak lingkungannya, pencemaran juga, dan rawan bencana di daerah pertambangan. Nah, untuk mengurangi dampak negatifnya tentunya diperlukan tata kelola pertambangan yang baik. Tata kelola sendiri merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tata kelola pertambangan memiliki tujuan tersendiri, yaitu supaya tidak merusak ekosistem dalam tanah, dan tata kelola pertambangan yang baik seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang yang ramah lingkungan dengan tidak melakukan kegiatan penggalian bahan tambang hanya di satu daerah saja. Nah, selain itu juga melakukan perapihan serta penimbunan wilayah pasca melakukan penambangan akan memberikan dampak positif dan dapat menjadi langkah yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan tata kelolaan yang benar dan baik, maka kegiatan pertambangan tidak akan merusak lingkungan sehingga lingkungan hidup pun akan terkelola dengan baik. Secara umum terdapat 4 lingkup kegiatan yang penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu yang pertama pengelolaan dan pemantauan kualitas air, yang kedua pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, yang ketiga pengelolaan tanah, reklamasi dan keanekaragaman hayati, dan yang keempat pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah. Nah, pelaksanaan kegiatan penting tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem manajemen pengelolaan dan pemantauan, termasuk aspek kepatuhan terhadap
izin, peraturan, standar yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Nah, pada periode awal kegiatan, perusahaan akan memerlukan upaya yang tinggi untuk mendapatkan seluruh perizinan inti yang diperlukan. Misalnya, izin lingkungan, izin operasi tempat penyimpanan sementara limbah, atau TPS limbah B3 dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, sistem manajemen pengelolaan mulai disusun berdasarkan kebiasaan umum yang dilakukan oleh industri pertambangan. Nah, pada periode pertengahan di mana operasional telah berjalan dengan perizinan lingkungan yang memadai, perusahaan perlu untuk menetapkan target kinerja praktek pengelolaan lingkungan. Nah, dapat digunakan sebagai salah satu target untuk hal ini, di mana proper akan menilai kepatuhan pada aspek perizinan, administrasi, dan teknik operasional. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan seharusnya terus memfokuskan pada perbaikan sistem manajemen lingkungan dan praktek pertambangan yang baik, di mana kedua kegiatan ini dapat saling membantu untuk menghasilkan keseluruhan upaya operasional supaya berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya membahas tentang peraturan. Ya, tata kelola pertambangan Indonesia didasari aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan negara. Dan ada peraturan dasar dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemaran pada lingkungan, ditetapkan definisi pencemaran lingkungan adalah sebagai masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 14. Baku mutu lingkungan hidup yang dimaksud adalah baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 20. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kekurangan dalam penyampaian atau tingkah laku dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan berdampak baik bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dan protokol ketika sekarang ya, pandemi sekarang ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.